Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Saifuddin, salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Saya diangkat menjadi dosen sejak tanggal 1 November tahun 2019 dengan jabatan akademiknya Asisten Ahli dan Penata Muda tingkat 1 3B. Mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Hukum masuk lingkup hukum perdata. Hukum perdata khususnya terkait dengan perikatan, jaminan, perusahaan, kepanitiaan, ketenagakerjaan, dan alternatif penyelesaian sengketa. Beberapa mata kuliah tersebut masuk konsentrasi hukum bisnis. Metode pengajaran yang saya lakukan menggunakan metode DID, Delivery Interactive Assessment. Delivery diartikan merupakan penyampaian, saya langsung menyampaikan secara langsung kepada mahasiswa, baik itu melalui paparan, penjelasan secara langsung dengan media-media yang ada, yang sifatnya bisa melalui PPT, video maupun melalui beberapa kasus yang saya sampaikan kepada mereka. Kemudian interaktif, saya minta kepada mahasiswa untuk terlibat langsung di dalam proses diskusi di dalam kelas untuk mendapatkan insight bahwa mahasiswa tersebut memahami akan materi yang saya sampaikan. Metode yang selanjutnya adalah metode asesmen. Tentunya metode asesmen ini diperlukan buat dalam proses pembelajaran untuk menguji apakah apa yang disampaikan di dalam kelas bisa diterima oleh mahasiswa dengan baik. Metode asesmen dilakukan dengan beberapa cara. Saya satunya adalah metode tanya jawab, yang kedua penugasan, kemudian implementasi penugasan tersebut melalui mekanisme misalnya adalah jurnal ataupun apapun yang lainnya yang itu merupakan hasil karya dari mahasiswa. Di antaranya dalam khususnya terkait dengan mata kuliah hukum ketenagakerjaan, implementasi metode ini adalah pembuatan perjanjian kerja, kemudian pembuatan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Metode yang lain yang nanti kita akan gunakan adalah role play yang berupa penyelesaian beberapa atau pembahasan terkait dengan beberapa kasus. Oke, terus kemudian asesmen yang kami lakukan itu juga menggunakan beberapa kriteria, yaitu khususnya penilaian ya. Yang pertama adalah kehadiran, persentasinya 10%. Kemudian ada dua penugasan yang pertama dan kedua rata-rata kita bebankan 15%. Kemudian ujian untuk di tengah semester 20% dan UAS 40% ya. Nah, khususnya untuk mata kuliah hukum ketenagakerjaan, ini merupakan mata kuliah yang dalam kehidupan sehari-hari kita sangat penting untuk diketahui oleh mahasiswa, khususnya Fakultas Hukum. Karena apa? Pada dasarnya kita berharap mahasiswa dapat modal, dapat pengetahuan secara teoritis maupun praktis, termasuk ketika ada sengketa, mereka bisa memberikan pemahaman atau melakukan upaya-upaya yang kemudian secara praktis dapat dilakukan oleh mahasiswa. Dalam konteks mata kuliah hukum ketenagakerjaan, ada 3 capaian pembelajaran tentunya. Yang pertama adalah kaitannya dengan sikap, kemudian capaian lulusan yang umum dan khusus. Terutama yang sikap, kita berharap mereka bisa menjadi partner untuk diskusi bagi masyarakat untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Khususnya dalam konteksnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang khusus, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, termasuk beberapa alternatif penyelesaian bila terjadi masalah, baik itu secara litigasi maupun non-litigasi. Nah, untuk jelasnya nanti akan kami sampaikan di dalam video pembelajaran yang akan saya sampaikan di dalam kelas. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali untuk masuk kegiatan perkuliahan kita yang seperti biasa ya. Mata kuliah kita untuk hari ini kita bertemu di mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Seperti Anda yang ketahui ya, bahwa hukum ketenagakerjaan itu bagian sesuatu hal yang sangat fundamental di dalam kehidupan kita yang harus kita ketahui bersama, gitu kan? Yang harus kita pelajari. Mulai dari apa? Kenapa begitu? Kira-kira ada yang tahu kenapa begitu? Pastinya satu, setiap orang pasti bekerja. Ada nggak yang kita tidak bekerja?
ada kan. Nah, yang kedua, ternyata dalam konteks bekerja tidak selamanya kita bekerja untuk diri kita sendiri. Dan hari ini kita coba untuk belajar betapa pentingnya kehidupan kita, kemudian melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan yang itu bisa jadi kita bekerja untuk diri kita sendiri, ataupun kita bekerja untuk orang lain, atau bahkan orang lain bekerja untuk kita. Nah, nanti di dalam konteks mata kuliah ini kalian semua juga tahu bahwa ketika bicara tentang hukum kita pasti bicara tentang norma atau kaidah yang mengatur, yang berisi tentang ketentuan-ketentuan yang dibuat bersifatnya oleh siapa yang membuatnya? Membuatnya adalah pemerintah atau yang berwenang, yang berisi tentang perintah ataupun larangan. Dan kemudian di situ kita harus melihat secara integral bahwa faktanya kaidah yang berisi perintah atau larangan itu memiliki sanksi diatur di dalam norma hukum positif kita. Nah, kita akan berdiskusi tentang ini khususnya untuk lapangan hukum tenaga kerja. Baik, adik-adik sekalian, itu hal yang substantif kenapa materi hukum tenaga kerjaan jadi bagian daripada mata kuliah di semester ini. Ini kan semester 4 ya, berarti ya kita keluar di semester 4. Baik, nah di dalam nanti kita melakukan aktivitas pembelajaran, kita akan ketemu di dalam rangkaiannya dalam 14 sampai 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuan yang normal ya kita lakukan, kemudian 2 pertemuan adalah UTS dan UAS. Mekanismenya kita akan dibuat, kita bikin kesepakatan. Yang pertama adalah apa? Kita lakukan model seperti ini. Saya akan menjelaskan kalian. Artinya kita akan memberikan paparan semua terkait hal yang fundamental kaitannya dengan pengetahuan hukum tenaga kerjaan, gitu ya. Yang kedua, kita akan lakukan sifatnya interaktif. Jadi hal-hal mungkin saya bertanya ke Anda semua sebagai bentuk feedback, ataupun Anda akan bertanya ke saya di dalam proses pembelajaran ini. Yang ketiga nanti adalah kaitannya dengan penugasan. Yang terakhir pastinya Anda harus mengikuti namanya proses evaluasi. Di dalam proses pembelajaran kita, saya berharap Anda punya kemampuan tidak hanya pengetahuan saja, tetapi juga skill. Skill itu berupa apa? Kemampuan Anda bikin apa? Perjanjian kerja. Yang kedua, nantinya adalah peraturan perusahaan. Yang ketiga, bentuknya perjanjian kerja bersama. Nah, itu semua nanti unsur-unsur itu semua kita bisa masukkan di dalam hasil kerja kita bersama, hasil kerja diskusi kita selama 1 semester ini. Sehingga harapan saya nanti di akhir periode perkuliahan Anda akan punya tantangan. Suatu lulus Anda harus punya 1 sertifikasi kompetensi. Saya berharap itu nanti bisa dipegang oleh Anda. Apa itu? Analis untuk hubungan industrial, analis muda hubungan industrial. Saya berharap ini menjadi bekal Anda semua untuk ikut uji kompetensi analis hubungan industrial. Ya, gitu ya. Itu pentingnya. Terus kemudian di dalam proses pembelajaran tentunya akan kita lakukan asesmen ya. Asesmen itu melalui apa? Yang tadi kehadiran kita, komitmen kehadiran kita harus dilakukan minimal berapa? 75%, dan itu bobotnya kita sepakati 10%, gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan penugasan atau kerja kelompok. Jadi tugasnya bisa kelompok, bisa personal ya, perorangan. Yang tadi saya bilang perjanjian kerja bikin aja perorangan. Terus kemudian peraturan perusahaan bikin kelompok, gitu kan. Perjanjian kerja bersama juga bikin kelompok. Terus yang ketiga itu penugasan ada 2 kan, berarti perorangan sama kelompok. Yang ketiga kita TS sama UAS. Masing-masing tugas kelompok tadi 15%, kemudian UTS-nya 20%, UAS-nya 40%. Itu ya, sepakat ya. Jadi bagian daripada kontrak kita kuliah, harus kontrak kuliah kita supaya apa? Selama 1 semester ini kita bisa selesaikan pembelajaran kita ini. Itu ya. Saya kira mungkin itu dulu untuk pembukaannya ya. Terus kemudian kita masuk ke materi pembelajaran kita yang pertama. Ini yang saya sampaikan tadi sebenarnya bagian daripada proses. Kenapa kita harus belajar tentang hukum tenaga kerjaan? Ternyata faktanya dari 270 juta orang, semuanya tidak ada yang tidak ingin bekerja. Tadi saya sampaikan di depan toh,
kita bekerja untuk diri kita sendiri, atau bekerja untuk orang lain, atau orang lain bekerja untuk kita. Faktanya di dalam proses itu selalu ada hubungan hukum. Hubungan hukum di dalam konteks hubungan ketenagakerjaan apa yang disebut sebagai hubungan kerja. Nah, dalam konteks ini kita harus melihat ternyata hampir mayoritas kehidupan di dunia ini termasuk di Indonesia kita ini tidak pernah lepas dari hubungan kerja. Dan saya bilang tadi kita mau sebagai pekerja atau kita sebagai pemberi kerja. Makanya hukum ketenagakerjaan menjadi hal yang substantif yang perlu kita diskusikan di dalam materi kita untuk khususnya di pengetahuan ilmu hukum ya. Nah, Anda lihat di situ mengenai definisi. Definisi ini konteksnya pasti kita bicara tentang konsep. Kalau bicara hukum, yang saya sampaikan tadi, hukum adalah sebagian daripada norma, khususnya untuk membahas tentang ketenagakerjaan. Nanti kita akan kenalkan di situ tentang hubungan ketenagakerjaan, hubungan kerja dan hubungan industrial. Ya. Ini terus akhirnya kita akan mengenal istilah-istilah ini. Ini adalah bagian daripada sebuah konsep gitu ya. Kita akan mengenal istilah tenaga kerjaan, kita akan mengenal istilah tenaga kerja, kita akan mengenal istilah pekerja. Kalau dulu sebelum bekerja ada buruh, sebelum buruh ada perbudakan gitu ya. Ini kan sejarahnya. Terus kemudian ada lagi istilah pemberi kerja. Pemberi kerja dalam konteks ini biasanya kita sebut sebagai pengusaha. Dari sini ada yang perlu kita diskusikan? Ada yang ditanyakan dulu? Belum ya? Oke, tapi bisa dipahami ya dari segi konsepnya. Terus kemudian Anda lihat landasannya apa? Pegangan kita kalau di Indonesia Anda dipastikan adalah landasan kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Seperti yang Anda ketahui bahwa sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Kalau sumber hukum kita tertinggi apa? Undang-Undang Dasar. Lalu di atasnya ada Pancasila. Oke, terus kemudian asasnya itu, terus tujuannya itu, ya, juga. Nah, kemudian kita bicara dalam konteks hubungan hukum yang terjadi antara pekerja dan pemberi kerja, itu harus dipastikan memunculkan namanya hak dan kewajiban. Dan disitulah yang kemudian kita mengambil rujukan hak dan kewajiban itu secara implisit pasti diatur di dalam undang-undang. Jadi nggak usah, ini dalam konteks hukum ya. Dalam konteks hukum itu selalu kita pegangannya apa? Masih ingat nggak? Perjanjian itu bersumber ada berapa? Ada dua toh. Yang satu apa? Perikatan, hukum perikatan. Perikatan itu timbulnya karena apa? Satu perjanjian, yang kedua undang-undang. Jadi sebenarnya tanpa kita melakukan hubungan apapun bisa muncul yang namanya hubungan hukum yang ditimbulkan dari undang-undang. Makanya ini dalam konteks ketenagakerjaan undang-undang mengatur. Berarti kan sudah ada secara faktual yang terus sedemikian rupa. Nah, kenapa kok begitu? Faktanya apa? Di perjanjian kerja kita itu tidak sampai mengatur pada urusan yang sifatnya detail seperti diatur oleh undang-undang. Demikian juga untuk merumuskan itu turunnya adalah peraturan perusahaan. Biasanya kalau Anda lihat perjanjian kerja itu kan sudah 3 halaman toh. Sementara waktu hak dan kewajiban kita bisa sedemikian kan. Makanya ada turunan di balik itu semua. Selain perjanjian kerja itu ada peraturan perusahaan, ada kesepakatan kerja bersama. Itu ya. Oke, nah terus ada pertanyaan kalau kita lihat. Jadi undang-undang kita itu yang menjadi referensi hari ini adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang apa? Bicara tentang undang-undang sudah ada penggantinya belum? Udah, tapi sifatnya diubah. Undang-undang nomor berapa? 11 2020 diubah lagi tahun yang kemarin itu dibatalkan bersyarat itu ya, dinyatakan berlaku bersyarat. Itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor yang tahun 2023. Gitu ya. Nah, Anda lihat di situ, ini secara umum yang paling menjadi pegangan saat ini menjadi pegangan di dalam konteks hubungan ketenagakerjaan itu adalah perjanjian kerja. Diatur di pasal berapa?
Pasal 51 dan 50. Apakah perjanjian kerja harus selalu tertulis? Tidak. Di dua-duanya ini ada ketentuan gitu ya. Perjanjian kerja bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Baru kalau bicara tentang perjanjian kerja yang sifatnya tertulis, sekurang-kurangnya harus memenuhi unsur yang ada di pasal 54. Ya, 51 tentang perjanjian kerja. Ya. Walaupun di situ juga diatur tentang perjanjian kerja itu antara waktu dan perjanjian kerja yang jadi waktu tidak tertentu dan perjanjian kerja dalam waktu tertentu. Unsur dalam perjanjian itu apa saja? Masih kan enggak? Kalau dilihat dari sini, unsur dari perjanjian kerja itu dibuat atas beberapa hal, 4 hal. Kalau Anda lihat di situ, ini saya masih ingat nggak di pemberitahuan kita? Apa? Sahnya perjanjian? Syarat sahnya perjanjian ada berapa? 1, sepakat. Ya, yang 2, zakat. Yang ketiga, adanya objek tertentu ya. Terus yang keempat, sebab yang halal. Gitu ya. Nah, dalam undang-undang, dalam konteksnya pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini ditentukan sama. Artinya apa? Ketika bicara tentang kalau di sini perjanjian, di sini ada perjanjian kerja, gitu ya. Nah, di perjanjian kerja ini kita bicara juga sama, tuh. Syarat-syaratnya diaturnya di situ. 1, kata sepakat. Kata sepakat oleh siapa? Siapa itu kedua belah pihak? Pekerja dan pemberi kerja. Pekerja dan pemberi kerja. Yang kedua, adanya percakapan. Siapa? Cakap toh? Cakapannya? Siapa itu? Antara kerja dan pemberi kerja. Terus kemudian ada pekerjaan sebagai objek kerja. Yang keempat, pekerjaan ini merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan, gitu ya. Diperbolehkan itu artinya apa? Tidak bertentangan dengan undang-undang, kesesuaian dan ketertiban dan kepentingan. Oke, dari situ ada yang kita ditanyakan oleh sekarang. Masih belum? Hah? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Saking pinternya kali. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita akan lanjut, ya. Nah, di pasal 54 tadi masih saya sampaikan bahwa perjanjian kerja itu dapat dibuat dengan cara tertulis maupun dengan cara tidak tertulis. Artinya perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan boleh, tapi harus memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan pasal 52 tadi, ya loh. Terus kemudian yang harus Anda lihat, unsur-unsur yang ada di pasal 54 ini juga harus termaktub di dalam perjanjian yang sifatnya non tertulis juga. Apakah ini tertulis? Jadi tertulis ini menjadi referensi utama, gitu kan. Isinya setidak-tidaknya dia bilang sekurang-kurangnya berisi tentang apa? Nama. Berarti nama bicara tentang orang kan? Apakah dia sebagai subjek hukum apa tidak? Ya, subjek hukum apa bukan? Yang kedua, jenis kelamin, alamat, itu semua kan bicara nanti akan mengidentifikasi tentang syarat subjektif. Artinya, bicara tentang nama, alamat, jenis kelamin, umur, dan alamat bekerja, pasti kita bicara tentang kepentingan unsur subjektif dalam kerja. Yang kedua, kita bicara tentang jenis pekerjaan, harus ditentukan. Ini dalam konteksnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya. Terus kemudian tempat pekerjaan, ya. Terus kemudian ada besarnya upah. Yang keempat, kita bicara tentang syarat dan kewajiban yang berlaku. Yang kelima, jangka waktunya kapan? Apakah ini masuk PKWT atau PKWTT? Yang tadi perjanjian kerja waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Terus kemudian yang terakhir ditandatangani. Ditandatangani ini menunjukkan persetujuan sudah terjadi. Gitu ya. Nah, yang dia harus lihat, kalau Anda lihat di sini itu, apakah saat ini begini kejadiannya? Apakah semua akan dilakukan seperti ini? Ternyata tidak. Misalnya ini ya, kejadian kita hari ini, pekerjaan
bisa dilakukan di tempat tertentu atau boleh dilakukan di mana saja, gitu kan? Misalnya tentang tempat nih, tempat pekerjaan. Kalau dulu orang bekerja di tempatnya di Malang, di pabrik nomor A, itu sudah konflik. Sekarang kan enggak. Orang bekerja di Kalimantan, tetapi dia ada di Malang posisinya. Bisa kejadian seperti itu. Maka ini sudah ada pergeseran. Dan itulah yang nanti kita akan coba diskusikan. Apakah kemudian itu menjadi sesuatu hal yang menjadi konflik? Kita balik lagi. Ternyata kalau Anda mau lihat ke sana, Anda tahu persis bahwa apa yang terjadi sekarang itu jauh lebih subjektif. Misalnya saya kerja untuk orang Jakarta, nanti aku posisinya di Malang, boleh, tapi harus ada hal tertentu. Yang kemudian harus kita perhatikan dalam konteksnya hubungan kerja, itu ada 3 hal kewajiban. Ada minimal, jadi ada 3 hal. Yang pertama apa? Harus ada pekerjaan. Yang kedua harus ada perintah. Yang ketiga harus ada upah. Apakah kita memberikan kompensasi berupa? Istilah upah ini kan macam-macam ya, karena upah ini dalam bentuknya bermacam-macam. Oke, dari sini ada yang ingin kita ada tanyakan ke saya? Oke. Sekarang kan sudah mungkin ada pekerjaan yang bisa dikatakan freelance. Apakah freelance sudah mencapai artinya pekerjaan ini dia masuk terikat di dalam pekerjaan yang mana gitu. Kalau yang freelance, misalnya kayak kasus juga nih, sekarang yang ada kaitannya dengan ojol ya, punyanya Grab, punyanya Gojek. Jadi mana keterikatan mereka dengan pemberi kerja? Apakah mereka sebagai karyawan, sebagai pekerja atau bukan? Kita harus merujuk dulu perjanjian mereka dengan Grab. Saya dengan aplikasi online jangan sebut namanya Grab maupun Gojek tadi, berarti kan kita akan lihat sebenarnya di dalam perjanjian bunyinya apa. Seringkali perusahaan tidak mau pakai kata-kata pekerja, tetapi pakai istilah mitra. Maka saat mana mereka sebagai mitra, hubungannya sebenarnya bukan hubungan ketenaga kerjaan, tetapi hubungan yang seimbang. Artinya sama-sama pure, sama-sama sebelah kiri dan kanan itu posisinya sama. Antara mitra dan pemberi kerja itu sama. Nah, kontraknya jenisnya apa? Biasanya namanya kontrak pemborongan atau kontrak kemitraan. Nah, kalau kontrak kemitraan, berarti kan kita bicara tentang apa sih yang kamu selesaikan, habis itu dikasih ke saya, selesai, habis itu tak bayar. Ini kan kompensasinya bukan bentuknya upah, tapi kompensasinya adalah sebuah pembayaran atas hasil suatu pekerjaan. Nah, yang dalam konteks pekerjaan dan pekerjaan itu harus dipastikan harus ada unsurnya tadi. Satu, adanya perintah, adanya pekerjaan, adanya upah. Terus kemudian perintah itu sebenarnya ini masih ingat nggak kalau Anda dulu kuliah di semester 1 istilahnya apa? Di masa di KUH Perdata, KUH Perdata semester 2 ya berarti. KUH Perdata di pasal 1 1367 ayat 1 2 3 4 5 bahwa misalnya gitu kan majikan menjadi penanggung jawab atas semua tindakan karyawannya, gitu kan? Kaitannya dengan ini. Ketika ada hubungan hierarki, ada hubungan perintah, maka sebenarnya secara aspek hukum keperdataan, pasal yang dipakai adalah pasal 1367. Kalau teori kepertanggungjawabannya namanya pertanggungjawaban pengganti. Nah, pertanggungjawaban pertanian itu artinya apa? Bahwa selama Anda terikat dalam hubungan ketenagakerjaan, harusnya tanggung jawab dan konsekuensi hukumnya ada di tangan pemberi. Tetapi kan hari ini nggak begitu saja cukup kan? Anda lihat betapa banyak orang yang bekerja secara profesional. Anda cukup menghasilkan sesuatu atas perintah sesuatu. Perintahnya cuma satu, Mbak, Mas, tolong bikin konten, gitu kan? Yang harus paham konten kreator kan harus ngerti kode etik konten kreatornya seperti apa, adanya seperti apa. Dia hanya diminta untuk bikinkan itu, kamu sebagai karyawan saya bagiannya di situ, kemudian dia bertanggung jawab untuk kepentingan produktivitasnya dia. Ya,
majikan tidak pernah mengintervensi terlalu dalam, hanya ngasih koridor-koridor saja. Nah, itulah yang kemudian kita akan bergeser hubungan ketenaga kerjaan itu kaitannya dengan pertanggungjawaban tadi akan sedikit bergeser. Kalau tadi kan penuh dong tanggung jawab yang penuh dari karena konsepnya dulu adalah kerja itu sebagai buruh. Jadi apa yang diperintahin komandannya, apa yang diperintahin majikannya, dia yang lakukan. Jadi situasinya menjadi berbeda. Itu ya. Oke, dan pertanyaan lagi. Cukup? Nah, ini yang pasalnya adalah pasal 55 Undang-Undang 13 tahun 2000. Nah, sekarang kita bicara tentang waktu kerja gitu ya. Waktu kerja pun sama. Undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa. Ketika bicara tentang waktu kerja, kita akan terkooptasi dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Saya ketentuannya bilang bahwa waktu kerja itu 8 jam saja. Lebihnya itu bagaimana? Kurang dari itu bagaimana? Kayak orang bekerja kan ada istilah lembur. Nah, ini kita akan belajar juga bagaimana menghitung lembur, bagaimana menghitung upah, gitu kan? Nah, lucunya kalau sebagai pekerja itu kerja kurang, tidak ada kompensasi penalti gitu kan. Tapi kalau peraturan perusahaan ada, ya bisa jadi itu diimplementasikan. Tapi seringkali fokusnya kepada lemburnya. Jadi bekerja lebih dari ketentuan jam. Itulah yang kemudian dijadikan bagian daripada sesuatu hal yang diukur sama perusahaan, sama undang-undang. Khususnya undang-undang memang hadir cenderung melindungi kepentingan pekerja. Tapi apakah pekerja saja? Tidak. Makanya kalau Anda lihat setelah ada perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja, kita juga harus mengenal istilah hubungan industrial. Hubungan industrial itu tidak hanya bekerja dengan pemberi kerja, tetapi melibatkan pemerintah sebagai pengawas, sebagai perumus, sebagai penegak, sebagai pelindung, ya, tapi hadir pada waktu diperlukan. Normanya ada, diaturnya di mana? Ya, diatur di Undang-Undang Nomor 13 masih diatur dengan cukup jelas. Terus kemudian kalau ada perselisihan kerja bagaimana? Langsung ya, ada di mana? Istilahnya kita ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, diaturnya di PHI, ya. Anda akan kenal namanya PHI. Nah, ini yang saya bisa gambarkan ke Anda ya. Hubungan industrial dan hubungan kerja. Kalau hubungan industrial, kita bicaranya tadi ada 3 kelompok yang ada di secara utuh di situ. Kalau di hubungan industrial kita bisa melihatnya ada 3 kelompok: pekerja, pemberi kerja, dan terus yang di sini ada siapa? Kalau hubungan kerja hanya 2 saja. Siapa itu? Pekerja dan pemberi. Ada pertanyaan apa di sini? Cukup? Cukup. Nah, nanti Anda akan mengenal istilah penyelesaian ya, penyelesaian di dalam konteks hubungan kerja melalui, kalau non litigasi kita istilahkan dengan 2 macam bentuknya. Yang pertama adalah bipaten, yang kedua adalah bipaten. Artinya kalau bipaten itu diselesaikan antara pengusaha dan antara pemberi kerja dan pekerja langsung. Nah, kalau tripartit berarti pekerja, pemberi kerja, dan kehadiran pihak ketiga. Siapa itu? Biasanya pengawas, biasanya pihak. Melalui mekanisme apa bentuknya? Kalau teman-teman belajar kan ada istilahnya mediasi bisa, konsiliasi bisa, terus kemudian kalau masih berperkara masih panjang kita selesaikan dengan arbit. Itu ya. Nah, yang kedua modelnya adalah pakai litigasi, berarti masuk di pengadilan hubungan industrial. Itu ya. Baik, dari sekalian itu ya yang sebagai model Anda semua untuk diskusi kita hari ini. Nanti yang paling utama buat kita akan ketemu lagi. Jangan lupa tugasnya itu tadi, karena bagian dari output kita tidak hanya kita bisa menghitung, kita tidak bisa memahami, kita harus menghitung, memberikan advice yang benar kepada siapapun yang nanti jadi yang menugaskan kita, gitu kan. Wah. Saya kira mungkin itu ya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.